ini yang diatur di Perbawaslu 9 tahun 2022 bahwa dilaksanakan dengan cara cepat dan efisien, kira seperti itu. Nah, artinya acara cepat ini harus dilakukan itu di tempat dan lokasi kejadian terjadinya sengketa. Ya, jadi seefektif mungkin, seringkas mungkin, tapi mengedepankan perdamaian, mengedepankan hak-hak peserta pemilu, gitu kan. Nah, sehingga tidak boleh ada hak peserta pemilu yang terlanggar. Kebaikan. Ya. Kalau potensinya apa sih di pemilu ini? Ya, bisa saja, misalkan saya kasih case saja ya, kasih contoh, misalkan orang yang pasang alat peraga kampanye yang kemudian alat peraganya tertutup oleh alat peraga kampanye peserta lain misalkan. Nah, ini kan jadi persoalan sehingga tidak terlihat gitu kan yang sudah terpasang lebih awal. Nah, kemudian dimohonkan sengketa ke pengawas kita di kecamatan, maka itu harus diselesaikan. Nah, tadi dengan cara yang cepat dan damai. Tapi Pak, sejauh ini kalau berbicara terkait potensi itu, apa langkah pencegahan yang kira-kira bisa dilakukan Bawaslu? Tadi semacam kegiatan seperti ini gitu kan, kita sampaikan, parpol tahu hak-haknya, kemudian juga pengawas kita juga makin kuat pengetahuannya, kemudian aktivitasnya juga seperti apa. Seperti tadi ada yang bertanya bagaimana kalau misalkan terjadi sengketa pemohonnya nggak datang misalkan kan. Nah, itu kan harus kita treatment juga kan gitu. Tapi yang jelas pendekatan persuasif yang persuasif, betul. Izin tadi terkait dengan kegiatan yang dilakukan Bawaslu Provinsi terkait dengan sengketa. Nah, apa yang diterima dari Bawaslu ini untuk bisa dilakukan di Pandeglang sendiri? Ya, kegiatan rapat kerja teknis ini sengaja kita selenggarakan di minggu ini karena mengingat tahapan kampanye sebentar lagi kan masuk ya kan ya di tanggal 28 November. Dan ini menjadi bekal, jadi bekal teman-teman Panwasam karena teman-teman Panwasam secara regulasi mereka punya kewenangan untuk melakukan penyelesaian sengketa di tingkat kecamatan. Manakala nanti di tahapan kampanye ada perselisihan antar peserta pemilu. Nah, yang bisa teman-teman Panwasam lakukan adalah terkait penyelesaian sengketa antar peserta pemilu. Tapi kalau dengan penyelenggara pemilu tidak bisa karena itu ranahnya di KPU atau di Bawaslu Kabupaten Pandeglang gitu. Makanya jadi penting juga mengundang parpol ya. Penting juga mengundang parpol karena kita juga ingin menyampaikan beberapa informasi atau regulasi mengenai penyelesaian sengketa ini agar kemudian antara peserta pemilu terus kemudian penyelenggara dalam hal ini Bawaslu maupun KPU dengan badan hidup di bawahnya ini punya pandangan yang sama. Dan partai politik juga hari ini kita berikan informasi bahwa ada ruang untuk penyelesaian sengketa di tingkatan kecamatan. Ya, jadi seperti itu. Harapannya seperti apa ini untuk para Panwascam? Bergerak cepat dan juga solutif? Ya, besar harapan ketika nanti masuk ke tahapan kampanye 28 November, manakala ada masalah ini langsung diselesaikan gitu ya. Secara teknis, mekanisme, alur dan lain sebagainya mungkin sudah dibahas di materi pertama sampai akhir. Seperti itu. Kalau terkait dengan pemilihan ini, seperti contoh apa saja yang bisa terjadi sengketanya? Seperti alat peraga, misalnya alat peraga kampanye yang tertutup oleh peserta pemilu yang lain gitu ya, atau caleg yang lain ini juga sama, karena kasus di 2019 juga pernah terjadi di beberapa kabupaten kota di Banten ini. Jadi kondisinya demikian kan, itu terkait dengan APK gitu ya. Siap. Seperti itu.